Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Febrina Putri dengan NIM 2030207099. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran lanjutan materi pembelahan sel yang telah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Halo Brainy Pandas. Sebelum kita mulai, kalau kalian masih belum paham mengenai perbedaan kromosom, kromatin, dan kromatid, kalian bisa cek video Brainy Pandas sebelum ini, karena di video ini kita akan sering memakai ketiga kata tersebut. Siklus sel, siklus hidup sel bisa kita bagi menjadi dua tahapan utama, yaitu interphase dan M-phase. Secara garis besar, kita bisa bayangkan interphase sebagai fase di mana sel itu beraktivitas sehari-hari, bertumbuh, dan siap-siap untuk membelah diri. Lalu M-phase adalah tahap di mana sel membelah diri dari satu sel menjadi dua sel. Hari ini kita akan belajar mengenai interphase. Jadi misal ini ada sel, lalu ini aku gambarin ada organel selnya, dan ada juga ini organel sentrosom ya. Ini aku tekankan karena sentrosom itu nanti penting saat proses pembelahan sel. Lalu tentu ada inti sel beserta materi genetik yang ada di dalamnya. Mungkin kalian ingat kalau sel tubuh manusia itu mengandung 46 kromosom ya, 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Di sini contohnya aku gambar 2 kromosom saja agar mempermudah visualisasi kalian dan agar aku tangannya nggak pegel juga gambar 46 kromosom. Di video sebelum ini aku menyebut bahwa DNA sel yang sedang hidup sehari-hari, yaitu saat fase interphase, tidak berada dalam bentuk kromosom yang terkondensasi seperti ini, melainkan dia berada dalam bentuk yang menyebar. Dan bentuk menyebar ini kita sebut sebagai bentuk kromatin. Interphase diawali dengan tahap G1. Tahap ini berlangsung selama 10 jam dan mayoritas dari aktivitas sel itu terjadi pada tahap ini. Jadi kalau kamu pernah baca bahwa sel itu dapat menciptakan protein baru, misal melalui transkripsi dan translasi dan lain-lain, mayoritas dari aktivitas tersebut terjadi pada tahap G1 ini. Selain itu, G1 adalah tahap di mana sel tumbuh. Seluruh isi dari sel, yaitu konten-konten sel selain materi genetik yang ada di dalam inti sel, akan membelah atau berduplikasi. Jadi ini organel semua bakal membelah diri, termasuk si sentrosom. Tapi materi genetik, yaitu DNA yang berada di dalam inti sel, belum membelah diri. Jadi di akhir G1 kita punya sel yang udah tumbuh sehingga dia membesar sedikit, dan seluruh kontennya kecuali materi genetik telah berduplikasi. Tahap berikutnya adalah tahap S yang berlangsung selama 9 jam. S itu artinya sintesis, dan sintesis itu artinya sintesis DNA. Jadi di tahap ini DNA akan bereplikasi. Replikasi itu maksudnya adalah DNA yang berada dalam fase kromatin ini akan membuat kopi atau duplikat dari dirinya sendiri. Namun kopi ini belum sepenuhnya terpisah dari dirinya yang lama. Mereka tersambung di satu titik seperti yang kita telah bahas di video sebelum ini yang dinamakan sebagai sentromer. Jadi di akhir tahap S, DNA kita telah bereplikasi dan bentuknya jadi kayak X gini. Bentuknya belum terkondensasi seperti bentuk kromosom yang biasa kita lihat, melainkan dia masih bentuknya menyebar. Tahap berikutnya adalah tahap G2 yang berlangsung selama 4 jam, di mana sel akan melanjutkan pertumbuhan dan mempersiapkan diri untuk masuk fase M. Dan di fase M, sel akan mengalami mitosis, lalu diikuti oleh proses cytokinesis, sehingga sel membelah dari satu sel menjadi dua sel. Dan pada akhirnya,
kedua anakan sel yang dihasilkan akan mengulang kembali siklus sel dari awal. Nah, sebelum aku akhiri video ini, ada dua hal lagi yang perlu kalian perhatikan. Sebelum akhir dari tahap G1 dan G2, ada masing-masing dua checkpoint, yaitu G1 checkpoint dan G2 checkpoint. Kedua checkpoint ini berfungsi untuk melihat ada tidaknya kegagalan pada tahap G1 untuk G1 checkpoint dan pada tahap G2 untuk G2 checkpoint. Kegagalan tuh maksudnya kayak apakah ada DNA yang rusak, apakah replikasi DNA-nya gagal. Dan kalau misalkan terdapat kegagalan, maka sel itu tidak bisa lanjut ke tahap siklus sel selanjutnya. Jadi yang gagal di tahap G1 gak bisa lanjut ke tahap S, dan yang gagal di tahap G2 gak bisa lanjut ke M phase. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. See you in the next video. Bye-bye.